Dendam Sarjo kepada tetangganya yang memfitnah keluarganya melakukan pesugihan hingga menimbulkan korban. Seperti apa kisahnya? Tonton videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Sarjo adalah seorang petani yang sejak kecil sudah terbiasa hidup di desa Watu Aji. Desa itu letaknya tidak jauh dari lereng bukit, dengan sawah-sawah membentang dan rumah-rumah sederhana yang berdiri saling berdekatan. Sarjo tinggal bersama istrinya, Lasti, dan anak sematawayangnya, Sinta, di sebuah rumah kayu yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk mereka bertiga. Setiap pagi, Sarjo bangun lebih dulu dibanding keluarganya. Ia berangkat ke sawah sambil membawa cangkul dan bekal nasi bungkus yang disiapkan Lastri. Kehidupannya tidak pernah jauh dari lumpur sawah, bau pupuk dan teriknya matahari. Walau begitu, Sarjo jarang mengeluh. Baginya yang penting keluarganya bisa makan, bisa tidur dengan tenang, itu sudah cukup. Lastri sendiri mengurus rumah dan membantu pekerjaan kecil di ladang. Sesekali ia juga berternak ayam kampung. Sementara itu, Sinta masih duduk di bangku sekolah dasar. Anak itu dikenal cerdas, rajin, dan tidak manja. Ia sering membantu ibunya memberi makan ayam atau menyapu halaman sebelum berangkat sekolah. Kehidupan mereka sebenarnya biasa saja. Tidak ada yang menonjol, tidak ada yang berlebihan. Namun, perubahan mulai terlihat ketika panen padi tahun itu berjalan dengan hasil melimpah. Sawah Sarjo yang biasanya hanya cukup untuk makan, kali ini menghasilkan lebih banyak. Ia bisa menjual sebagian gabah ke tengkulak dan mendapat keuntungan yang lumayan. Dengan uang itu, Lastri punya ide membuka warung kecil di depan rumah. Warungnya sederhana, hanya papan kayu dengan rak kaca untuk menyimpan jajanan dan kebutuhan sehari-hari. Awalnya hanya beberapa tetangga yang beli, tapi lama-kelamaan warung itu semakin ramai, karena letaknya strategis, berada di pinggir jalan desa. Perlahan ekonomi keluarga Sarjo membaik. Mereka bisa memperbaiki atap rumah yang bocor, membeli perabotan baru, bahkan Sinta bisa punya sepeda untuk berangkat sekolah. Warga desa melihat perubahan itu, dan sebagian besar merasa ikut senang. Namun, tidak semua tetangga berpikiran sama. Di sebelah rumah Sarjo, tinggal seorang lelaki paruh badan bernama Wak Sarman. Orang ini dikenal suka ikut campur urusan orang lain. Ia jarang bekerja keras, tapi suka mengomentari hasil kerja tetangganya. Ketika melihat keluarga Sarjo mulai punya perubahan, Wak Sarman tidak senang. "Heran aku, Jo," kata Wak Sarman suatu sore sambil melinting rokok di teras rumahnya. "Kau dulu susah, sekarang bisa-bisanya bangun warung segala. Cepat amat berubahnya." Sarjo hanya tersenyum, tidak ingin memperpanjang obrolan. Namanya juga rezeki, man. Kalau kerja sungguh-sungguh, ya bisa lebih baik, jawabnya singkat. Tapi dalam hati Wak Sarman merasa iri. Baginya tidak masuk akal kalau Sarjo yang hanya petani biasa bisa tiba-tiba punya banyak uang. Rasa iri itu membuatnya sering mengamati keluarga Sarjo, mencari celah untuk dijadikan bahan omongan. Sementara itu, kehidupan di rumah Sarjo berjalan biasa saja. Lastri sibuk menjaga warung, melayani pembeli yang datang silih berganti. Sinta senang karena warung itu membuat rumah mereka selalu ramai. Kadang ia juga ikut menjaga, terutama saat ibunya sedang sibuk memasak. Tetangga lain sebenarnya kagum pada Lastri. Mereka tahu Lastri orangnya rajin, tidak pelit, dan sering membantu kalau ada hajatan di kampung. Tapi mulai terdengar bisik-bisik kecil ketika ada warga yang merasa iri. Bisikan itu sering muncul di pos ronda atau saat ibu-ibu berkumpul di sumur. "Cepet banget ya warung Lastri rame. Jangan-jangan ada caranya sendiri tuh," ucap seorang ibu dengan nada setengah berbisik. "Bisa jadi, wong aku lihat ayam-ayamnya banyak, sehat semua. Kayak ada yang jaga," timpal yang lain. Walau begitu, Sarjo tidak terlalu mempedulikan omongan orang. Ia tetap bekerja seperti biasa, pulang sore dengan badan penuh lumpur, lalu malamnya membantu istrinya menghitung hasil warung. Baginya,
Selama keluarganya masih bisa makan dan tidur dengan tenang, tidak ada yang perlu dipikirkan terlalu jauh. Namun, Wak Sarman terus menyimpan rasa curiga. Ia beberapa kali sengaja mengintip ke rumah Sarjo malam-malam, berharap menemukan sesuatu yang aneh. Pernah suatu malam ia melihat Sarjo duduk di teras sambil membakar kemenyan kecil untuk mengusir nyamuk. Tapi bagi Wak Sarman, pemandangan itu sudah cukup untuk dijadikan bahan cerita. "Kau tahu nggak, Sarjo itu kalau malam suka bakar-bakar kemenyan, katanya buat ngusir nyamuk. Tapi siapa yang percaya? Bisa jadi itu buat pesugihan." Begitu ia cerita ke beberapa orang di pos ronda. Awalnya orang-orang hanya menanggapi dengan tawa. Tapi semakin sering Wak Sarman mengulangi cerita itu, semakin banyak yang mulai percaya. Terutama karena perubahan ekonomi keluarga Sarjo dianggap terlalu cepat untuk ukuran orang desa. Di rumah, Lastri kadang mendengar bisik-bisik tetangga yang aneh. Ada yang tiba-tiba tidak mau mampir ke warungnya lagi. Ada pula yang beli dengan wajah penuh curiga. Lastri merasa ada yang tidak beres, tapi ia tidak ingin membuat Sarjo khawatir. Suatu malam, ketika Sarjo sedang menambal celah atap rumah, Lastri mendekat. "Mas, apa kau dengar orang-orang mulai ngomongin kita?" tanyanya pelan. Sarjo menghela napas panjang. "Aku tahu, tapi jangan dipikirin. Kita ini nggak salah apa-apa. Biarlah orang mau ngomong apa." Lastri mencoba mengangguk, tapi wajahnya tetap terlihat cemas. Ia tahu betul, di desa kecil seperti Watu Aji, gosip bisa menyebar lebih cepat daripada api yang membakar jerami kering. Sinta, yang masih kecil pun kadang ikut merasakan perubahan sikap orang-orang. Teman-teman sekolahnya mulai mengejek dengan sebutan aneh. "Anak pesugihan," begitu ejekan yang sering ia dengar. Meskipun belum mengerti sepenuhnya, Sinta merasa tersinggung dan pulang dengan wajah murung. "Ibu, kenapa teman-teman bilang aku anak pesugihan? Maksudnya apa?" tanya Sinta suatu siang setelah pulang sekolah. Lastri terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengusap kepala anaknya dan berkata, "Jangan dengarkan kata mereka. Kamu anak baik. Bapak dan ibu cari rezeki halal." Meskipun begitu, ucapan anaknya menancap di hati Lastri. Ia tahu gosip sudah mulai mempengaruhi kehidupan mereka. Hari-hari berikutnya, keluarga Sarjo tetap berusaha menjalani hidup seperti biasa. Sarjo masih ke sawah, Lastri tetap menjaga warung, dan Sinta tetap sekolah. Namun, bayangan gosip itu makin besar, pelan-pelan menggerogoti ketenangan mereka. Sarjo tidak pernah menduga kalau perubahan kecil dalam hidupnya justru akan menjadi awal dari masalah besar yang menimpa keluarganya. Sejak malam ketika Wak Sarman melihat Sarjo membakar kemenyan, gosip aneh mulai merebak di desa Watu Aji. Awalnya hanya sekedar obrolan ringan di pos ronda atau saat warga duduk santai di warung kopi. Tapi lama-lama cerita itu semakin liar. Wak Sarman menjadi orang yang paling sering membicarakan hal itu. "Kalau dipikir gak masuk akal loh. Sarjo itu cuma petani biasa. Kok bisa cepat punya duit buat buka warung? Aku lihat sendiri dia suka bakar kemenyan malam-malam. Itu pasti ada hubungannya," kata Wak Sarman dengan suara setengah berbisik, tapi cukup keras agar semua orang dengar. Beberapa warga yang mendengarkan hanya diam. Ada yang mengangguk pelan. Mereka mungkin tidak percaya 100%, tapi benih curiga sudah tertanam. Apalagi Wak Sarman punya cara bicara yang meyakinkan, seolah-olah ia tahu banyak hal. Keadaan semakin buruk ketika beberapa minggu kemudian, seorang warga desa bernama Pak Karyo meninggal mendadak. Pak Karyo dikenal sehat-sehat saja, masih kuat bekerja di ladang, tiba-tiba jatuh dan tidak bangun lagi. Kematian itu membuat warga geger. Di saat keluarga Pak Karyo sibuk mengurus jenazah, Wak Sarman justru memanfaatkan kesempatan. Ia berbisik kepada beberapa orang yang datang melayat. "Kalian gak heran? Orang sehat kok bisa mati mendadak gitu? Jangan-jangan jadi tumbal. Kalian tahu sendiri kan siapa yang lagi ramai dibicarakan?" Bisikan itu cepat sekali menyebar. Kematian mendadak Pak Karyo dianggap bukti bahwa fitnah Wak Sarman benar.
Nama Sarjo dan keluarganya langsung jadi bahan pembicaraan di mana-mana. Di warung kopi, bapak-bapak membicarakan hal itu dengan wajah serius. Kalau benar Sarjo pakai pesugihan, bahaya buat desa. Bisa-bisa nanti giliran kita yang kena tumbal. Ya, aku juga khawatir. Aku lihat anaknya, Sinta sering dibejandalin anak-anak sekolah, katanya anak pesugihan. Kasian juga sih, tapi mau gimana lagi? Gosipnya udah kuat, timpal yang lain. Di rumah, Lastri mulai merasakan dampaknya. Warung yang biasanya ramai mendadak sepi. Beberapa pembeli yang datang hanya membeli sedikit, lalu cepat-cepat pergi seolah takut kalau terlalu lama di sana. Bahkan ada yang sengaja membawa bekal dari rumah agar tidak perlu belanja di warung Lastri lagi. Lastri merasa heran, tapi ia bisa menebak penyebabnya. Saat duduk sendiri di belakang warung, ia mendengar jelas dua orang ibu-ibu berbisik. Aku sebenarnya nggak tega beli di sini. Tapi kalau nggak beli, takut dibilang nggak akur. Semoga saja nggak ada apa-apa di dagangannya. Ucapan itu membuat hati Lastri perih. Ia tahu mereka sudah percaya gosip yang disebarkan Wak Sarman. Sementara itu Sinta di sekolah juga jadi sasaran. Anak-anak sekelasnya yang sebelumnya biasa saja, kini sering mengejek. Jangan dekat-dekat Sinta, nanti ikut jadi tumbal, kata seorang anak sambil tertawa. Sinta hanya bisa menahan air mata. Pulang sekolah, ia sering berlari menuju rumah, tidak mau berlama-lama di jalan karena takut diejek lagi. Suatu sore Lastri melihat anaknya pulang dengan mata merah. "Kenapa, Nak?" tanyanya lembut. "Gak apa-apa, Bu." Sinta menggeleng berusaha menahan tangis. "Teman-teman jahat, Bu. Mereka bilang aku anak pesugihan." Lastri memeluk anaknya erat-erat. Dalam hati ia marah sekaligus sedih. "Sabar ya, Nak. Jangan dengarkan mereka. Bapakmu kerja keras, bukan pesugihan." Namun ucapan itu tidak cukup untuk menghapus luka di hati anak kecil. Sinta semakin jarang mau bermain di luar rumah. Ia lebih sering duduk diam di teras sambil menatap jalan, berharap suatu saat orang-orang berhenti membicarakan keluarganya. Sarjo sebenarnya sudah mendengar kabar gosip itu. Beberapa temannya diam-diam memberitahu, tapi Sarjo memilih tidak menanggapi. Ia masih berpikir kalau gosip akan hilang sendiri kalau dibiarkan. Sayangnya keadaan justru semakin memburuk. Setelah Pak Karyo, beberapa bulan kemudian seorang pemuda desa mengalami kecelakaan dan meninggal. Padahal pemuda itu sebelumnya sehat-sehat saja. Lagi-lagi, Wak Sarman dengan cepat menyebarkan cerita baru. "Kalian lihat kan, bukan kebetulan. Tiap ada orang mati mendadak selalu dikaitkan dengan keluarga Sarjo. Aku bilang juga apa, mereka pasti pakai cara yang gak beres buat kaya." Kali ini gosip benar-benar meledak. Hampir semua warga percaya. Mereka mulai menjauhi keluarga Sarjo secara terang-terangan. Ada yang tidak mau menyapa, ada yang menutup pintu ketika Sarjo lewat, bahkan ada yang melarang anak-anak mereka bermain dengan Sinta. Tekanan itu membuat Lastri semakin tertekan. Tubuhnya yang dulu sehat perlahan melemah. Ia sering pusing, susah tidur, dan tidak nafsu makan. Kadang malam-malam ia menangis sendiri, merasa tidak kuat menghadapi cibiran orang. Sarjo berusaha menenangkan istrinya. "Kita nggak salah, Tri. Biarlah orang ngomong apa. Yang penting kita tetap lurus." Lastri hanya mengangguk, tapi hatinya terasa semakin berat. Baginya lebih sakit mendengar anaknya diejek daripada dirinya sendiri difitnah. Pada suatu malam seorang tetangga bernama Bu Sumi datang diam-diam. Ia salah satu dari sedikit orang yang masih peduli. Dengan wajah cemas, Bu Sumi berbisik, "Jo, Tri, hati-hati ya. Orang-orang desa sudah benar-benar percaya kalian pakai pesugihan. Aku dengar ada yang usul supaya kalian diusir dari desa. Aku nggak tega dengernya, makanya aku datang kasih tahu." Lastri langsung pucat mendengar kabar itu. Sarjo coba tenang tapi wajahnya juga terlihat muram. "Terima kasih, Bu. Kami akan hati-hati," jawabnya singkat. Setelah Bu Sumi pulang, Lastri langsung jatuh sakit. Demam tinggi menyerangnya. Sarjo panik dan memanggil mantri desa, tapi meski diberi obat penyakitnya tidak cepat sembuh. Dokter bilang Lastri terlalu banyak pikiran. Hari-hari berikutnya Lastri lebih sering berbaring di kasur.
Warung yang dulu ramai kini dibiarkan kosong. Sinta menjaga ibunya sambil sesekali membantu pekerjaan kecil. Sarjo semakin tertekan, tapi ia berusaha tetap kuat demi keluarganya. Di luar sana, Wak Sarman semakin puas melihat keadaan itu. Ia merasa berhasil menyingkirkan keluarga yang dianggapnya saingan. Tapi ia tidak sadar bahwa fitnah yang ia tebarkan sudah membuat luka besar yang akan berbalik padanya suatu saat nanti. Hari-hari di rumah Sarjo semakin berat. Warung kecil yang dulu jadi sumber penghasilan utama kini nyaris tak ada pembeli. Rak kaca yang berisi jajanan terlihat penuh karena barang dagangan tidak laku. Debu menempel di bungkus-bungkus mie instan dan biskuit yang seharusnya cepat habis. Lastri sudah tidak lagi semangat menjaga warung. Ia lebih sering berbaring di dalam kamar, tubuhnya semakin kurus. Sarjo masih berusaha tegar. Setiap pagi ia tetap pergi ke sawah, tapi semangatnya jauh berkurang. Ia tahu hasil panen nanti pun tak akan banyak berarti kalau tidak ada yang mau membeli dagangan mereka. Warga sudah benar-benar menjauh. Bahkan ada yang sengaja memalingkan wajah ketika berpapasan dengannya di jalan desa. Sinta, yang masih kecil, merasakan perubahan itu dengan jelas. Kalau dulu teman-temannya suka mampir ke rumah untuk main, sekarang tidak ada seorang pun yang mau datang. Ia hanya bisa duduk di teras, memperhatikan ayam-ayam yang berkeliaran, atau membantu ibunya mengambil air. Malam-malam di rumah itu menjadi semakin mencekam. Tidak hanya karena gosip, tapi juga tindakan sebagian warga yang sudah kelewat batas. Pernah suatu malam, saat Sarjo baru saja hendak tidur, terdengar suara benda keras menghantam dinding rumah. Prak! Sarjo terlonjak kaget. Ia segera keluar dengan membawa obor kecil. Di halaman, ia melihat batu cukup besar tergeletak. Beberapa anak muda berlari menjauh sambil tertawa keras. "Kurang ajar!" teriak Sarjo, mencoba mengejar. Tapi mereka keburu hilang dalam gelap. Lastri yang mendengar keributan itu hanya bisa menangis. "Mas, sampai kapan kita harus kuat? Orang-orang udah nggak punya hati," katanya lirih. Sarjo duduk di samping istrinya, berusaha menenangkan. "Aku akan bicara baik-baik sama mereka, Tri. Kita nggak salah apa-apa. Mereka harus tahu itu." Keesokan harinya, Sarjo benar-benar mencoba menjelaskan. Ia mendatangi balai desa, menemui beberapa tokoh kampung. Dengan wajah lelah, ia berkata, "Bapak-bapak, saya mohon hentikan gosip itu. Keluarga saya jadi korban fitnah. Kami nggak pernah melakukan hal-hal aneh. Kalau ada yang curiga, mari buktikan bersama-sama. Jangan asal tuduh." Sayangnya, ucapan Sarjo tidak digubris. Ada yang pura-pura tidak mendengar. Ada pula yang menjawab dengan sinis, "Kalau kamu memang bersih, kenapa banyak orang mati mendadak sejak keluargamu kayak mendadak?" Sarjo mencoba menahan emosi. "Itu hanya kebetulan. Jangan salahkan kami. Kami juga manusia. Gak mungkin tega." Tapi semakin ia menjelaskan, semakin banyak yang menatap dia dengan tatapan dingin. Sarjo pulang dengan hati hancur. Ia merasa tidak ada lagi tempat yang mau mendengarkan kebenaran. Sementara itu, kondisi Lastri makin memburuk. Badannya panas dingin, napasnya tersengal-sengal, dan ia tidak lagi bisa berdiri lama. Sinta yang masih kecil harus sering menyiapkan air hangat atau mengelap keringat ibunya. Malam-malam itu di rumah itu menjadi semakin mencekam. Tidak hanya karena gosip, tapi juga tindakan sebagian warga yang sudah kelewat batas. Pernah suatu malam, saat Sarjo baru saja hendak tidur, terdengar suara benda keras menghantam dinding rumah. Prak! Sarjo terlonjak kaget. Ia segera keluar dengan membawa obor kecil. Di halaman, ia melihat batu cukup besar tergeletak. Beberapa anak muda berlari menjauh sambil tertawa keras. "Kurang ajar!" teriak Sarjo, mencoba mengejar. Tapi mereka keburu hilang dalam gelap. Lastri yang mendengar keributan itu hanya bisa menangis. "Mas, sampai kapan kita harus kuat? Orang-orang udah nggak punya hati," katanya lirih. Sarjo duduk di samping istrinya, berusaha menenangkan. "Aku akan bicara baik-baik sama mereka, Tri. Kita nggak salah apa-apa. Mereka harus tahu itu." Keesokan harinya, Sarjo benar-benar mencoba menjelaskan. Ia mendatangi balai desa, menemui beberapa tokoh kampung. Dengan wajah lelah, ia berkata, "Bapak-bapak, saya mohon, hentikan gosip itu. Keluarga saya jadi korban fitnah. Kami nggak pernah melakukan hal-hal aneh.
Kalau ada yang curiga, mari buktikan bersama-sama. Jangan asal tuduh. Sayangnya ucapan Sarjo tidak digubris. Ada yang pura-pura tidak mendengar. Ada pula yang menjawab dengan sinis. Kalau kamu memang bersih, kenapa banyak orang mati mendadak sejak keluargamu kayak mendadak? Sarjo mencoba menahan emosi. Itu hanya kebetulan. Jangan salahkan kami. Kami juga manusia. Gak mungkin tega. Tapi semakin ia menjelaskan, semakin banyak yang menatap dia dengan tatapan dingin. Sarjo pulang dengan hati hancur. Ia merasa tidak ada lagi tempat yang mau mendengarkan kebenaran. Sementara itu kondisi Lastri makin memburuk. Badannya panas dingin, napasnya tersengal-sengal, dan ia tidak lagi bisa berdiri lama. Sinta yang masih kecil harus sering menyiapkan air hangat atau mengelap keringat ibunya. Suatu malam, Sarjo duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangan Lastri. Wajah istrinya pucat, matanya sayu. Mas, aku udah gak kuat. Hati ini sakit, bukan cuma badan, ucap Lastri lirih. Jangan bicara begitu, Tri. Kamu pasti sembuh. Aku akan cari cara, jawab Sarjo dengan suara bergetar. Lastri menatap suaminya lama, lalu tersenyum lemah. Kalau aku nggak ada, jaga Sinta baik-baik. Jangan biarkan dia sendirian. Ucapan itu menusuk hati Sarjo. Jangan ngomong gitu, Tri. Kamu harus tetap ada buat kami. Namun, malam itu juga, Lastri menghembuskan napas terakhirnya. Sarjo yang berada di sampingnya hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Sinta ikut memeluk ibunya sambil berteriak-teriak histeris. Tangisan mereka terdengar hingga keluar rumah, tapi tidak ada satupun tetangga yang datang membantu. Keesokan harinya, jenazah Lastri tetap dimakamkan. Beberapa tetangga datang sekadar memenuhi kewajiban, tapi tidak ada kehangatan atau doa yang tulus. Bahkan ada yang berbisik-bisik di dekat makam, mungkin ini balasan dari perbuatannya. Sarjo mendengar kalimat itu dengan jelas. Hatinya remuk, tapi juga dipenuhi amarah. Ia berdiri dengan wajah merah padam, menatap orang-orang yang berbisik. Namun ia menahan diri, hanya menggenggam tanah kubur istrinya dengan kuat. Setelah pemakaman selesai, rumah Sarjo benar-benar sepi. Warung ditutup rapat, pintu rumah jarang terbuka. Sarjo lebih banyak duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Sinta hanya bisa memeluk lututnya di sudut ruangan, menahan rindu pada ibunya. Beberapa hari setelah kepergian Lastri, Sarjo sering merenung sendiri. Wajah istrinya yang tersenyum lemah sebelum meninggal selalu terbayang. Rasa sakit hati karena fitnah warga semakin menumpuk. Suatu malam ia keluar rumah sendirian. Langkahnya berat, tapi matanya penuh api. Ia berdiri di halaman menatap gelap desa Watu Aji. Kalau mereka nggak mau berhenti, aku yang akan berhentikan. Mereka harus merasakan sakit yang sama, gumamnya. Sejak saat itu, Sarjo tidak lagi sama. Dulu ia selalu sabar dan berusaha tenang. Kini, amarah perlahan menguasai pikirannya. Setiap kali melihat tetangga yang dulu menuduhnya, dadanya terasa panas. Ia tidak bisa melupakan bagaimana Lastri menderita karena omongan mereka. Dendam mulai tumbuh di dalam dirinya. Tidak ada lagi keinginan untuk menjelaskan kebenaran. Yang ada hanya keinginan untuk membalas. Sinta yang masih polos tidak tahu apa yang ada di benak ayahnya. Ia hanya bisa merasakan kalau ayahnya semakin sering melamun, lebih jarang bicara, dan kadang menatap kosong ke arah jalan desa. Sarjo menyimpan semuanya dalam hati, tapi ia tahu suatu hari nanti orang-orang yang membuat keluarganya hancur harus menanggung akibat. Sejak kematian Lastri, hidup Sarjo berubah total. Ia tidak lagi terlihat seperti dulu yang rajin ke sawah atau bertegur sapar dengan orang desa. Siang hari, ia lebih sering duduk termenung di beranda rumah, sementara malamnya ia menghilang entah kemana. Sinta sering menunggu di dalam rumah, takut ayahnya tidak pulang, tapi Sarjo selalu kembali menjelang pagi dengan wajah letih dan mata merah. Warga desa makin yakin kalau Sarjo sudah benar-benar masuk ke jalan pesugihan. Mereka melihat perubahan sikapnya sebagai bukti tambahan. Namun tidak ada yang berani menegur secara langsung. Orang-orang hanya saling berbisik,
menjaga jarak, dan mengawasi rumah kayu itu dari jauh. Suatu malam, Sarjo berjalan seorang diri menuju hutan di lereng Watu Haji. Jalan setapak itu jarang dilewati orang karena dianggap angker. Banyak cerita tentang orang hilang atau mendengar suara aneh di sana. Tapi Sarjo tidak peduli. Ia sudah bulat dengan niatnya, mencari cara untuk membalas dendam. Di ujung jalan setapak, berdiri sebuah gubuk reot yang hampir tertutup semak. Di sanalah tinggal seorang dukun tua yang dikenal orang desa dengan nama Mbah Kromo. Orang-orang segan sekaligus takut pada Mbah Kromo. Mereka percaya dukun itu punya ilmu tinggi dan sering membantu orang yang punya niat buruk. Sarjo mengetuk pintu gubuk dengan tangan gemetar. Tidak lama kemudian terdengar suara serak dari dalam. "Siapa di luar?" "Saya, Sarjo, butuh bantuan," jawabnya pelan. Pintu berderit terbuka. Seorang lelaki tua dengan rambut panjang acak-acakan muncul. Matanya cekung, kulitnya keriput, tapi sorot matanya tajam. "Aku sudah tahu kau akan datang," kata Mbah Kromo dengan nada datar. Sarjo menelan ludah, lalu masuk. Di dalam gubuk, bau menyengat campuran kemenyan dan rempah langsung menusuk hidung. Ada tikar lusuh di lantai, beberapa kendi berisi cairan aneh, dan kumpulan tulang-tulang kecil tergantung di dinding. "Apa yang kau mau, Jo?" tanya Mbah Kromo sambil duduk bersila. Sarjo menunduk. "Saya ingin balas dendam. Orang-orang sudah menghancurkan hidup saya. Mereka bikin istri saya mati. Anak saya menderita. Saya nggak bisa diam lagi." Mbah Kromo tersenyum tipis. "Balas dendam itu bukan jalan yang ringan. Sekali kau melangkah, tidak ada jalan kembali. Kau siap?" Sarjo mengangguk mantap. "Saya siap. Apapun akan saya lakukan." Dukun tua itu mengambil sebuah mangkuk tanah liat, menuangkan cairan hitam pekat, lalu menaburkan bubuk merah di atasnya. Ia mulai komat kamit membaca mantra dengan bahasa yang tidak dipahami Sarjo. Setelah beberapa saat, ia berhenti dan menatap Sarjo tajam. "Kau harus melakukan satu hal. Serahkan darahmu sendiri sebagai tanda perjanjian dengan leluhur. Setelah itu arwah mereka akan menuruti perintahmu," jelas Mbah Kromo. Sarjo ragu sejenak, tapi kebencian yang menumpuk membuatnya nekat. Ia menggores tangannya dengan pisau kecil yang diberikan Mbah Kromo, meneteskan darah ke dalam mangkuk. Cairan itu langsung mengeluarkan asap tipis dan bau amis menyebar ke seluruh ruangan. Mbah Kromo kembali membaca mantra panjang. Suara-suara aneh terdengar, seperti bisikan yang datang dari segala arah. Sarjo merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia menahan rasa takut. "Mulai malam ini, mereka akan datang kepadamu. Kau tinggal menyebut nama orang yang kau benci, arwah akan menghampiri mereka. Tapi ingat, setiap permintaanmu ada bayarannya. Semakin besar dendammu, semakin besar pula yang harus kau serahkan," kata Mbah Kromo sambil menatap lekat-lekat. Sarjo hanya mengangguk. Ia tidak peduli dengan peringatan itu. Yang ada di kepalanya hanya wajah orang-orang yang menuduh dan menghinanya. Malam itu Sarjo pulang dengan langkah berat, tapi hatinya dipenuhi rasa lega. Ia merasa sudah menemukan jalan untuk membalas. Sinta yang menunggu di rumah langsung menghampiri ayahnya. "Bapak dari mana? Aku takut sendiri," ucapnya. Sarjo hanya menepuk bahu anaknya. "Bapak cuma keluar sebentar, kamu tidur saja, nggak usah khawatir." Sejak malam itu, suasana desa Watu Aji mulai berubah. Beberapa warga melaporkan mendengar suara tangisan perempuan di sekitar jalan dekat rumah Sarjo. Ada juga yang mengaku melihat bayangan hitam melintas di sawah meskipun tidak ada orang di sana. Di malam lain, seorang pemuda pulang dari ronda mengaku mencium bau darah yang sangat menyengat di depan rumah Wak Sarman. Ketika dicek, tidak ada apa-apa, tapi bau itu terus menghantui hingga pagi. Orang-orang mulai ketakutan. Mereka tidak berani keluar rumah larut malam. Jalan desa yang biasanya ramai dengan obrolan ronda mendadak sepi. Semua percaya bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Beberapa orang yang dulu paling keras menuduh Sarjo mulai mendapat teror lebih berat. Ada yang didatangi sosok menyerupai orang yang sudah meninggal, ada pula yang mendengar suara langkah mengikuti mereka setiap malam. Wak Sarman, yang paling lantang menyebar gosip, juga tidak luput. Suatu malam,
Ia terbangun karena mendengar suara pintu rumahnya diketuk keras. Ketika dibuka, tidak ada siapapun. Namun di lantai terasnya, ada bercak darah segar yang entah dari mana asalnya. "Setan apa ini?" gumamnya ketakutan. Keesokan harinya kabar itu langsung menyebar. Warga semakin yakin kalau teror yang terjadi ada hubungannya dengan Sarjo. Mereka membicarakan itu di setiap sudut desa, tapi tidak ada yang berani mendekati rumah Sarjo untuk memastikan. Sarjo sendiri terlihat semakin dingin. Ia tidak banyak bicara dengan orang lain, hanya fokus pada anaknya di rumah. Tapi di dalam hatinya, ia tahu perjanjian dengan Mbah Kromo sudah berjalan. Ia mulai menyebut nama-nama orang yang dulu menyakiti keluarganya. Dan benar saja, satu persatu orang itu mengalami kejadian aneh. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab, ada yang kehilangan ternak secara misterius, bahkan ada yang meninggal mendadak. Warga desa ketakutan. Mereka tidak lagi berani membicarakan keluarga Sarjo secara terang-terangan. Tapi teror itu justru membuat gosip semakin kuat bahwa Sarjo benar-benar punya ilmu hitam. Bagi Sarjo, semua itu adalah balasan yang pantas. Tapi ia tidak sadar, jalan yang ia pilih semakin menyeretnya jauh ke dalam kegelapan. Sejak malam ketika perjanjian Sarjo dengan Mbah Kromo dilakukan, keadaan di desa Watu Aji makin mencekam. Warga yang dulu berani berkumpul di pos ronda kini memilih berdiam di rumah. Lampu-lampu rumah desa lebih cepat dipadamkan. Pintu digembok rapat seakan semua orang takut ada sesuatu yang mengetuk tengah malam. Puncak kengerian mulai menimpa Wak Sarman. Lelaki yang dulu paling sering menuduh Sarjo itu awalnya hanya mendengar suara ketukan pintu dan bau amis. Namun malam berikutnya, ia benar-benar dihantui sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ketika sedang tidur, Wak Sarman terbangun karena mendengar suara perempuan menangis di ruang tengah rumahnya. Suara itu lirih, tetapi semakin lama terdengar jelas. Dengan gemetar, ia mengambil lampu minyak, lalu berjalan pelan ke ruang tengah. Begitu lampu dinyalakan, ia tertegun. Di kursi tua yang biasa dipakai istrinya, duduk seorang perempuan. Rambutnya panjang terurai, wajah pucat, dan mata menatap kosong. Wak Sarman mengenali sosok itu. Lastri, istri Sarjo yang sudah meninggal. "Lastri?" suaranya terbata. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menangis, tangannya gemetar sambil menunjuk ke arah Wak Sarman. Dari matanya keluar cairan hitam, lalu tubuhnya pelan-pelan membusuk di depan mata Wak Sarman. Belatung jatuh berhamburan ke lantari. Wak Sarman menjerit ketakutan. Ia berlari ke kamarnya, menutup pintu rapat, dan bersembunyi di balik selimut. Namun ketika pagi tiba, rumahnya dipenuhi belatung. Lantai, meja, bahkan tempat tidurnya dipenuhi ulat putih yang menggeliat menjijikkan. Tetangganya yang datang menolong hanya bisa terkejut dan menutup hidung karena bau busuk yang menusuk. Sejak itu, Wak Sarman jatuh sakit. Tubuhnya lemah, sering mengigau memanggil nama Lastri dan tidak pernah berani keluar rumah lagi. Bukan hanya Wak Sarman yang kena teror. Beberapa warga lain yang dulu ikut menyebarkan gosip tentang Sarjo mengalami nasib lebih buruk. Ada seorang lelaki yang tiba-tiba ditemukan tewas di sawah dengan tubuh penuh luka seperti dicakar hewan buas, padahal tidak ada jejak binatang di sekitar situ. Seorang perempuan yang dulu suka mengejek Sinta, anak Sarjo, ditemukan pingsan di dapurnya dengan mulut berbusa. Malam sebelumnya, ia sempat berteriak-teriak histeris, katanya melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya. Kejadian-kejadian itu membuat warga semakin yakin bahwa Sarjo memang memelihara sesuatu. Bagi mereka, teror gaib yang menimpa orang-orang itu tidak mungkin kebetulan. Nama Sarjo jadi bahan pembicaraan penuh ketakutan. Tidak ada lagi yang berani menyinggung langsung di depannya, tapi bisikan-bisikan tetap beredar. Sinta, yang masih belia, merasakan perubahan ayahnya semakin jelas. Dulu Sarjo masih sering tersenyum, menemaninya belajar atau sekedar bercanda. Kini wajah ayahnya dingin dan jarang bicara. Setiap malam Sarjo keluar rumah tanpa penjelasan, pulang dengan mata merah dan tubuh berkeringat dingin. Suatu malam Sinta memberanikan diri bertanya, "Pak, kenapa sekarang Bapak sering keluar malam? Aku takut sendiri di rumah." Sarjo menoleh dengan sorot mata tajam. "Bapak ada urusan, jangan banyak tanya. Kamu tidur saja."
Nada suara itu membuat Sinta bergidik. Ia merasa ayahnya bukan lagi orang yang sama. Rasa takut mulai tumbuh dalam dirinya, bukan hanya pada teror gaib yang melanda desa, tapi juga pada sosok ayahnya sendiri. Ketika mendengar kabar tentang warga yang mati dengan cara aneh, Sinta semakin curiga. Ia ingat betul bahwa ayahnya pernah menyebut nama orang-orang yang dulu sering menghina mereka. Kini orang-orang itu benar-benar mendapat musibah. Sinta menangis sendirian di kamarnya. Ia merasa kehilangan ibunya dan sekarang ayahnya pun berubah menjadi menyeramkan. "Kenapa Bapak jadi begini? Aku takut," gumamnya pelan. Sementara itu warga desa makin resah. Ada yang mencoba mencari cara mengusir teror. Seorang tokoh agama dipanggil untuk memimpin doa bersama di surau. Namun setiap kali mereka mulai membaca doa, selalu saja ada gangguan. Lampu padam, suara gaduh dari luar, atau angin kencang tiba-tiba masuk membuat semua orang panik. Beberapa warga yakin arwah yang berkeliaran itu sudah terlalu kuat. Mereka berbisik-bisik kalau satu-satunya jalan adalah mengusir Sarjo dari desa. Namun tidak ada yang berani menghadapinya. Bayangan Lastri, suara tangisan, dan kematian aneh sudah cukup membuat semua orang gentar. Di sisi lain, Sarjo merasa puas. Ia melihat penderitaan Wak Sarman sebagai balasan yang setimpal. Setiap kali mendengar kabar ada warga yang terkena musibah, ia justru tersenyum tipis. Namun ia tidak sadar, wajahnya semakin seram di mata orang lain, termasuk anaknya. Sinta semakin tidak tahan. Ia mulai menjauhi ayahnya, lebih sering mengurung diri di kamar atau tidur di rumah tetangga dengan alasan takut sendirian. Meski tetangga juga takut dengan keluarga Sarjo, mereka kasihan pada Sinta yang masih anak-anak. Di tengah teror itu, beberapa warga bahkan memutuskan meninggalkan desa untuk sementara. Mereka pergi ke rumah saudara di luar Watu Aji untuk mencoba menjauh dari kengerian yang melanda desa. Desa yang biasanya ramai jadi lengang, hanya terdengar suara anjing menggonggong di malam hari. Namun Sarjo tetap bertahan dengan jalan yang sudah ia pilih. Baginya, semua itu belum cukup. Dendamnya belum terbalas sepenuhnya. Ia masih mengincar orang-orang lain yang pernah menuduh keluarganya. Meski Sinta semakin takut melihat perubahan ayahnya yang kian gelap. Malam-malam di Watu Aji berubah menjadi saat paling menegangkan. Tidak ada yang tahu siapa lagi yang akan jadi korban berikutnya. Malam di desa Watu Aji terasa semakin berat. Tidak ada lagi suara orang bercakap di pos ronda. Tidak ada anak-anak bermain petak umpat. Semua orang lebih memilih mengunci pintu rapat-rapat, seolah desa itu sedang diselimuti kutukan. Wak Sarman yang sejak beberapa hari terakhir sakit parah, akhirnya mendapat nasib paling buruk. Tengah malam, teriakan histeris terdengar dari rumahnya. Tetangga yang memberanikan diri keluar hanya sempat melihat lampu rumah Wak Sarman padam, lalu muncul bau busuk yang menusuk hidung. Keesokan paginya, beberapa warga nekat mendatangi rumah itu. Mereka menemukan pintu terbuka, dan di dalamnya Wak Sarman tergeletak di lantai dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh luka seperti digrogoti sesuatu. Belatung menutupi hampir seluruh badannya. Wajahnya membeku dengan mulut menganga, seperti sedang berteriak ketakutan saat napas terakhir. Melihat itu, warga gemetar. Mereka yakin ini puncak dari teror yang melanda desa. Bisikan langsung menyebar. Semua menyebut nama Sarjo. "Ini pasti ulah dia," kata salah satu warga dengan nada penuh ketakutan. Amarah bercampur panik membuat warga akhirnya bersepakat. Mereka tidak bisa lagi tinggal diam. "Kalau kita biarkan, bisa habis satu desa," ujar seorang lelaki tua dengan nada tegas. Malam itu juga, puluhan warga membawa obor, parang dan kayu, lalu menuju rumah Sarjo. Rumah kayu itu terlihat gelap dari kejauhan. Angin malam bertiup kencang, membuat dedaunan berisik. Saat mereka semakin dekat, bau anyir tercium jelas. Warga berhenti sejenak, sebagian merinding. Namun mereka sudah terlanjur datang dengan niat mengakhiri semuanya. Ketika pintu rumah Sarjo didobrak, semua orang langsung terkejut. Rumah itu kosong. Tidak ada tanda-tanda Sarjo di dalamnya. Hanya ada Sinta yang duduk menangis di sudut ruangan dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Pak, tolong jangan selahin aku. Aku gak tahu Bapak pergi kemana," isak Sinta dengan suara lirih. Warga saling pandang. Mereka mencari ke setiap sudut rumah.
bahkan membuka gudang kecil di belakang. Tapi Sarjo benar-benar tidak ada, seolah ia lenyap begitu saja tanpa jejak. Salah satu warga mendekati Sinta dan mencoba bertanya, "Nak, bapakmu kemana?" Sinta hanya menggeleng sambil terus menangis. "Aku nggak tahu. Semalam bapak keluar, bilang ada urusan. Sejak itu nggak pulang lagi." Warga bingung sekaligus cemas. Sebagian masih menuduh bahwa Sarjo kabur setelah mengikat perjanjian gelap. Ada juga yang bilang mungkin ia sudah diambil oleh makhluk yang selama ini membantunya. Tidak ada yang tahu pasti. Akhirnya warga memutuskan membawa Sinta keluar dari rumah itu. Mereka kasihan melihat anak sekecil itu sendirian, apalagi setelah semua kejadian yang menimpa keluarganya. Beberapa orang menawarkan agar Sinta tinggal sementara di rumah kerabat jauh di luar desa. Malam itu juga, rumah Sarjo ditinggalkan begitu saja. Warga tidak berani menyentuh barang-barang di dalamnya. Mereka hanya menutup pintu rapat, lalu meninggalkan bangunan itu dalam keadaan kosong. Sejak saat itu, rumah Sarjo dianggap angker. Orang-orang yang lewat malam hari sering mendengar suara tangisan perempuan dari dalam, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Ada juga yang mengaku melihat bayangan lelaki berdiri di jendela, meski rumah itu sudah terkunci lama. Bagi warga desa Watu Aji, hilangnya Sarjo menjadi misteri yang tidak pernah terjawab. Tidak ada yang tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati. Yang jelas dendam yang ia bawa telah meninggalkan luka mendalam di desa itu. Sinta sendiri dibawa pergi oleh salah satu kerabat ibunya keluar desa. Ia tumbuh dengan trauma yang tidak mudah hilang. Setiap kali mendengar suara gaduh di malam hari, ia selalu teringat wajah ayahnya yang berubah menyeramkan setelah ibunya meninggal. Waktu berjalan, namun kenangan tentang Sarjo tidak pernah benar-benar hilang. Warga masih membicarakannya dengan suara pelan, terutama saat ada orang luar bertanya tentang rumah kosong di pinggir jalan desa. "Jangan dekati rumah itu." Begitu biasanya jawaban singkat mereka. Itu bekas rumah Sarjo, orang yang hilang setelah keluarganya difitnah pesugihan. Sampai sekarang arwahnya dipercaya masih gantayangan. Desa Watu Aji akhirnya kembali tenang. Tapi suasana mencekam masih terasa setiap melewati rumah kosong itu. Bagi sebagian warga, teror yang pernah terjadi jadi pengingat bahwa fitnah dan iri hati bisa membawa malapetaka yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Beberapa bulan setelah hilangnya Sarjo, suasana desa Watu Aji berangsur-angsur kembali normal. Warga mulai berani bekerja di sawah, warung-warung kecil kembali buka, dan anak-anak lagi-lagi bermain di jalanan desa. Namun, ketenangan itu tidak pernah benar-benar utuh. Ada semacam bayangan kelam yang masih menyelimuti desa, terutama setiap kali orang melewati rumah kosong peninggalan Sarjo. Rumah itu berdiri di pinggir jalan desa, dikelilingi pohon bambu yang rimbun. Dari luar terlihat kusam, cat kayunya mulai terkelupas dan gentingnya banyak yang runtuh. Rumput liar tumbuh di sekitar halaman, membuat rumah itu terlihat makin menyeramkan. Warga tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalam. Kabar aneh mulai beredar. Ada beberapa orang yang lewat di malam hari mengaku mendengar suara perempuan menangis dari dalam rumah itu. Tangisannya lirih, terkadang berubah menjadi jeritan. Ada juga yang bersumpah mencium bau anyir darah saat melewati depan rumah, meski ketika diperiksa siang hari tidak ada apa-apa. Suatu malam, seorang pemuda yang pulang ronda nekat melintasi depan rumah Sarjo sendirian. Ia bercerita, di jendela depan rumah, ia melihat bayangan seorang lelaki berdiri kaku menatap keluar. Pemuda itu yakin sosok itu adalah Sarjo. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani melewati jalan depan rumah setelah matahari terbenam. Mereka lebih memilih memutar jauh meski jalannya lebih lama. Legenda tentang rumah itu makin berkembang. Orang-orang percaya roh Lastri dan Sarjo tidak pernah benar-benar pergi. Lastri yang mati penuh kesedihan, gentayangan mencari keadilan. Sementara Sarjo yang lenyap tanpa jejak dipercaya masih menjaga dendamnya. Warga menyebut rumah itu sebagai Omah Getih atau rumah darah karena bau anyir yang sering tercium.
Meski suasana desa kembali normal di permukaan, ada trauma yang tertinggal. Banyak warga yang dulu ikut menuduh Sarjo merasa dihantui rasa bersalah. Beberapa di antaranya memilih pindah permanen ke desa lain, tidak tahan dengan bisikan hati sendiri maupun teror yang sesekali muncul. Sinta, anak sematawayang Sarjo, kini tinggal bersama keluarga jauh di luar desa. Ia jarang sekali kembali. Beberapa kali kerabatnya mencoba membawanya pulang untuk sekadar berziarah ke makam ibunya, tapi Sinta selalu menolak. Ia terlalu takut menginjak tanah Watu Aji lagi. Dalam ingatannya, desa itu bukan rumah, melainkan sumber mimpi buruk. Bagi generasi baru yang tumbuh setelah peristiwa itu, rumah kosong Sarjo jadi bahan cerita menyeramkan. Anak-anak remaja sering menantang satu sama lain untuk berani mendekati pagar rumah itu. Ada yang katanya mendengar suara langkah di dalam, ada juga yang tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk tulang. Tentangan itu hanya jadi permainan berani-beranian, tapi tak satu pun yang berani masuk lebih jauh dari halaman. Seiring waktu, cerita tentang Sarjo berubah menjadi semacam peringatan. Orang tua di Watu Aji sering menasihati anak-anak mereka dengan cerita itu. Jangan suka menuduh orang sembarangan, apalagi fitnah. Ingat Sarjo, orang yang difitnah bisa berubah jadi dendam, dan dendam bisa balik menghantui kita. Bahkan orang luar desa yang mendengar cerita ini ikut percaya. Mereka menyebut Watu Aji sebagai desa dengan legenda kelam. Ada yang datang hanya untuk melihat rumah kosong Sarjo dari jauh, tapi kebanyakan segera pergi dengan wajah pucat setelah merasakan hawa tidak enak di sekitarnya. Kisah Sarjo, Lastri, dan Sinta kini melekat erat di ingatan warga. Semua orang tahu betul bahwa peristiwa itu bermula dari fitnah yang menyebar. Rasa iri seorang tetangga berubah menjadi gosip, gosip berubah menjadi keyakinan, dan keyakinan salah itu menghancurkan satu keluarga. Namun bagi sebagian orang tua di desa, ada satu hal yang mereka yakini benar. Arwah Sarjo belum tenang. Mereka percaya Sarjo masih bergentayangan, menjaga dendamnya agar tidak ada lagi yang bernasib sama seperti dirinya. Dari situlah lahir kepercayaan baru di Watu Aji. Siapapun yang berani menyebarkan fitnah di desa itu, diyakini akan mendapat balasan mengerikan. Entah jatuh sakit, mendapat musibah, atau dihantui roh Sarjo sendiri. Itulah mengapa meski kehidupan di Watu Aji berjalan seperti biasa, selalu ada rasa hati-hati dalam percakapan warga. Mereka tidak lagi berani sembarangan menuduh atau membicarakan aib orang lain, takut jika ucapan mereka berbalik menjadi kutukan. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun. Namun rumah Sarjo tetap berdiri, tak pernah roboh meski sudah lama ditinggalkan. Pohon bambu di sekelilingnya makin rapat, membuat tempat itu terlihat semakin menyeramkan. Dan setiap kali angin bertiup kencang di malam hari, suara seperti orang menangis samar-samar masih terdengar, mengingatkan semua orang bahwa dendam Sarjo tidak pernah benar-benar hilang. Bagi desa Watu Aji, cerita itu menjadi legenda kelam yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Siapapun yang berani menyebarkan fitnah di desa itu diyakini akan berakhir mengerikan, karena arwah Sarjo masih menjaga dendamnya.